Dari Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, Malaysia, kita akan berbicara dengan para pakar berbicara tentang penyakit jantung. Ikuti 1 jam ke depan di JAK TV bersama saya dan juga Institut Jantung Negara di dalam program Bincang Sehat. Ikuti saya. Halo pemirsa JAK TV, senang sekali saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda dalam program Bincang Sehat. Kali ini saya langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kita akan berbincang selama 1 jam ke depan dalam program Bincang Sehat kita. Sebelum saya perkenalkan siapa narasumber saya, kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kemajuan pelayanan kesehatan sebuah negara ini menjadi nilai lebih. Di era saat ini, Malaysia ini menjadi salah satu negara yang paling banyak dilirik oleh pasien Indonesia. Apa saja hal menarik yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan ini? Tentunya bersama Profesor Dr. Hasri Samion. Beliau adalah selaku Medical Director dari Institut Jantung Negara Malaysia. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Baik. Mungkin kita akan berbicara sedikit bahasa Melayu dan juga dicampur dengan bahasa Indonesia ya dok ya? Ya, Oke ya dok ya? Oke atau bisa? Bisa atau boleh sama aja dok. Baik, dok, saya ingin bertanya, kalau Institut Jantung Negara ini kan mungkin sudah menanganin khusus jantung dewasa ataupun juga jantung anak-anak ya dok ya. Yang ingin saya tanyakan, bisakah dokter ceritakan seperti apa lebihnya lagi berbicara masalah perawatan jantung yang ada di Institut Jantung Negara dok? Wah, ini soalan besar. Apa saja pasien yang mempunyai masalah jantung, apakah jantung bawaan ataupun jantung kemudian ya dewasa itu, spektrum dari yang sekecil di bawah di dalam kandungan sehingga dewasa itu ada. Nah, kalau begini ya, kalau kita mau tahu perkembangan IJN ini sudah lebih 32 tahun yang lalu gitu kan. Memang IJN ini diamanahkan, diberi mandat gitu kan, supaya mengembangkan teknologi perawatan jantung, apakah untuk jantung bawaan atau jantung dewasa ya, yang terkini, dini ya, maksudnya yang terbaru harus dibawa masuk, digunakan untuk manfaat masyarakat di Malaysia tanpa mengira sosioekonominya begitu. Itu satunya, itu penting itu. Yang keduanya, kita juga diberi mandat untuk melatih train supaya ada dokter-dokter baru dilatih dan diperkembangkan keupayaan menangani masalah jantung kardiovaskular ini di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan kita kenapa harus memilih IJN kali ya dok ya. Benar nggak sih? Itu terserah. Apa yang kita tidak, pada kita harus share expertise. Keupayaan kita menangani masalah jantung ini harus dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Ya. Begitu kan? Memang itu tanggung jawab kami, meningkatkan kebolehan, kemampuannya sebaik mungkin ya, dan kita share. Oke. Nah, 168 dokter pakar yang ada di Institut Jantung Negara, ditambah lagi 32 tahun sudah seperti dokter katakan tadi IJN ini berdiri. Saya berpikir sudah cukup banyak manfaat yang bisa diberikan Institut Jantung Negara bagi banyak orang, bahkan harus juga menawarkan manfaat ini bagi pasien yang ada di luar negara, khususnya di Indonesia. Apakah ini sebuah modal yang sudah cukup gitu dok? Kita sudah kita akan mengambil maklumat data-data setiap pasien kita kan, yang kecil, yang dewasa, dan kita sudah mempunyai begitu banyak maklumat ya. Maksudnya kalau rawat cara A gitu, hasilnya bagaimana? Kalau B bagaimana? C bagaimana? Itu walaupun pasien ini mempunyai sakit jantung yang lebih kurang sama, mungkin keberkesanan rawatan itu tidak sama. Itu tergantung dengan comorbidities per patient. Pesakit itu mempunyai
penyakit-penyakit lain yang berbeza. Itu memberi pengaruh dengan outcome juga. Itu ada Ya, pengaruh juga. Dan kita punya patient demografi, maksudnya dia tidak sama dengan di Eropah atau di Amerika begitu. Contohnya begini, dari segi data yang kita ada, masyarakat di Asia Tenggara ni, saya tidak pasti di Indonesia, Vietnam, tapi di Malaysia ni kelihatannya mereka ini mendapat serangan jantung itu, heart attack gitu, ternyata lebih awal. Maksudnya 10 tahun lebih awal. Heart attack tadi Iya gitu, berarti kita sudah melihat sekitar 30-an, 40-an begitu. sudah terkena. Sudah ada gitu kan. Ada. Berbanding di Eropah, di Amerika gitu, dia lewat sedikit 10 tahun. Masalahnya apa, Dok? Dia ini persoalan yang bagus kita share. Mungkin kita punya cara lifestyle kita beda. Mungkin terutamanya makanan kita, mungkin yang sedih manis ke begitu ke. Wah, tidak, saya tidak pasti. Tetapi kita punya makanan ruji itu, asas makanan mungkin kita terlampau banyak karbohidrat gitu. Gula kayak gitu. Kata saya tidak pasti, tetapi memang ada perbezaan budaya makanan itu. Mungkin itu yang mempengaruhi salah satu kenapa kita mempunyai serangan lebih awal. Oke, baik, heart attack di usia 40 tahun. Saat ini menurut kajian dokter sebenarnya ini sudah terjadi. Mungkin kita berbicara di Malaysia, mungkin tidak jauh berbeda juga di Indonesia. Mungkin heart attack yang lebih cepat atau lebih awal terkena bagi seseorang. Tapi apakah mungkin lifestyle tadi, dokter sempat singgung sedikit tadi, mungkin ada perbedaan antara Eropa dan juga Asia gitu. Lifestyle yang berbeda ini apakah menjadi faktor utama juga? Cepatnya atau lebih awalnya seseorang terkena heart attack tadi, dokter? Saya tidak mempunyai data yang khusus. Kita bisa postulasi saja kan. Tapi harus ada data-data yang lebih terperinci. Apa yang kita tahu, contohnya comorbidity ini di masyarakat kita tu lebih. Comorbidity maksudnya penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi masalah jantung. Contohnya diabetes. Ya, lepas tu tekanan darah tinggi. Yang ketiganya mungkin masalah-masalah kolesterol itu kan, ya, obesity. Ini kelihatannya negara-negara membangun dia tidak melihat ini penting ya. Oke, dianggap sebagai sebuah penyakit biasa saja. Ini kesehatan bagi gemuk gitu mungkin sehat gitu kan. Tidak lepas kemudiannya bukan budaya kita untuk regular check up preventif itu mungkin tidak. Jadi mengenal pasti awal itu bukan satu budaya kita itu kan. Jadi menyebabkan percentage mereka ini agak tinggi pada umur yang lebih awal banding yang tempat lain. Saya mungkin setuju ketika dokter mengatakan mungkin perbedaan budaya, perbedaan cara pandang tentang sebuah hal sebenarnya itu memang harus diubah. Nah, melakukan medical check up lebih cepat itu ternyata kan lebih baik kan, Dok? Ya, kita berarti screening itu. Screening itu kan mengenal pasti kita ni di mana itu kan. Kalau kita sehat, okey, alhamdulillah, berarti ya teruskan ada dijaga lifestyle yang biasa. Tapi kalau screening itu walaupun contohnya 10% kita dapati dia mempunyai risiko, kemungkinan risiko serangan jantung, diabetesnya, hipertensinya tidak terkawal, kita harus dirawat, diubah lifestyle-nya, makanannya, supaya penyakit-penyakit bisa dikawal dan risiko mendapatkan serangan jantung boleh diturunkan begitu. Nah, itu dipanggil cardiovascular risk reduction activity itu. Di ajian kita sudah begini, di ajian ini setelah kita melihat data itu, kita sudah memperkembangkan satu rawat jalan, klinik rawat jalan. Maksudnya untuk menangani pasien yang berpotensi untuk mendapatkan serangan jantung. Kita panggil mengurangkan risiko, dipanggil cardiovascular risk reduction clinic. Dan itu ada di IGN? Ya, ada di sana. Perawatannya ada di sini? Ya, ada. Berarti nanti kadang-kadang untuk kasus tertentu, dia mungkin sudah makan obat biasa, tetapi responnya tidak bagus. Betul. Jadi mungkin di klinik yang khusus ini, sudah ada tim khusus untuk menangani dengan strategi yang berbeda, yang lebih
terkini gitu, lebih canggih gitu. Ya, ya. Satu pertanyaan mungkin ini dokter bisa jelaskan secara lebih terperinci nanti berbicara masalah penyakit jantung simpel atau juga penyakit jantung kompleks. Ini perbedaannya seperti apa dan apakah seseorang atau pasien itu bisa mengetahui walaupun sebenarnya semuanya itu diketahui kita tetap harus lakukan screening gitu ya dok ya. Seperti apa sih dok? Simple kompleks itu satu apa itu istilah kadang-kadang agak misnomer, maksudnya itu dari sudut pandang siapa? Patient atau perawat, gitu kan? Kalau satu penyakit itu, contohnya masalah coronary saja, ya. Kalau single vessel disease, ya simple. Pandang patient, ya simple. Pandang perawat, simple. Menangannya mudah, senang itu. Tapi walaupun ada masalah satu coronary, tetapi dia ada komorbid lain. Masalah buah pinggangnya harus dialisis, berat badannya tidak terkawal, kolesterol tidak terkawal. Itu jadi kompleks rawatannya. Begitu. Walaupun jantungnya masalah yang sama. Jadi ini yang kita panggil ada satu sistem, bukan saja di IJN, telah digunakan di tempat lain, kita panggil risk scoring. Kita score. Risk scoring. Kita risk stratified patient ini tergolong dari dalam golongan low risk, risiko rendah, moderate risk, pertengahan, atau high risk group. Risiko tinggi. Jadi ini penting sebab perawatannya, pemahamannya, dan juga patient harus tahu dia di kedudukan mana itu. Posisinya. Ya, posisi di mana itu. Jadi kalau ini you are low risk, bermaksud risiko untuk mendapatkan serangan jantung atau itu berapa persen untuk setahun begitu. Kalau high risk, risiko tinggi. Kamu harus itu disiplin ini. Disiplin harus bagus dari segi makanan, lifestyle, rawatan-rawatan penyakit lain yang saya bilang, diabetesnya, kolesterolnya, darah tingginya, yang lain itu harus dikawal dengan lebih rapi gitu. Itu penting ya. Baik, dok, kita harus break dulu. Dan untuk Anda pemirsa JAK TV, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Sehat.